Baik, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, pelajaran kimia teknik tentang pengaruh unsur kimia terhadap bahan konstruksi. Baik, kami akan memperkenalkan nama saya Stephen Besi. Dan nama saya Ade Kurniawan. Nama saya Ruby Rafael. Saya Suci Amalia. Dan saya Jafar Sodik. Materi ya, ayo. Lanjut. Pengaruh unsur kimia terhadap baja. Besi atau kandungannya itu besi dilambangkan Fe dengan tambahan unsur karbon dilambangkan C sampai dengan 1,67% maksimal tambahan karbon. Makin tinggi kadar karbon dalam baja, maka kuat lele dan kuat tarik baja akan naik, kelihatan atau elongasi baja berkurang. 3. Semakin sukar dilas. Unsur yang relatif selalu ada dalam baja yaitu misalnya mangan atau dilambangkan dengan Mn, tembaga dilambangkan dengan Cu, silikon dilambangkan dengan Si, belerang dilambangkan dengan S, dan fosfor dilambangkan dengan P. Lanjut. Pengaruh unsur kimia terhadap pengaruh baja. C sama dengan karbon. Sifatnya sama dengan keras namun getas. Kandungan karbon dalam baja yaitu 0,15% sampai 0,30%. Fungsinya adalah membuat baja menjadi lebih kuat, namun ductility turun atau kemampuan mulur, sehingga baja menjadi lebih getas. Yang kedua, Si atau silikon. Sifatnya elastis atau keuletannya tinggi. Fungsi sama dengan menambah kekerasan dan ketajaman pada baja. Penghilangan oksigen di dalam material. Yang ketiga, Mn atau mangan. Sifatnya yang pertama adalah tahan terhadap gesekan tekanan. Yang kedua, mudah berubah kekerasannya pada kondisi temperatur yang tidak tetap. Kandungannya di dalam baja yaitu 0,7% sampai 0,15%. Yang ketiga yaitu Cr atau kromium. Sebagai pelindung permukaan baja, tahan gesekan terhadap korosi atau karat, tetapi mempunyai keulatan yang rendah. Lanjut. Ayo Rui. Masih pengaruh unsur kimia pada baja. Mo sama dengan molybdenum. Sifatnya tahan pekerjaan panas. Fungsinya sebagai penetralisir kekerasan wolfram dan pembuat keulatan baja yang maksimum. V sama dengan vanadium. Sifatnya tahan terhadap gesekan pada temperatur tinggi. W sama dengan wolfram. Sifatnya tahan terhadap gesekan pada temperatur tinggi. Co sama dengan kobalt. Sifatnya tahan terhadap gesekan pada temperatur tinggi. Ni sama dengan nikel. Sifatnya ulet dan tahan korosi. Fungsinya mengatasi kerusakan pada baja di temperatur tinggi. Analisis jurnal studi eksperimental pengaruh tembaga terhadap kuat tarik baja. Lanjut. Lanjut lagi deh. Abstrak. Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Unsur karbon banyak berperan dalam peningkatan kualitas baja. Beberapa unsur dipadu dengan baja agar dapat memperbaiki kemampuan tarik baja. Pada penelitian ini memadukan antara baja karbon dengan tembaga. Baja paduan tembaga diharapkan akan dapat meningkatkan kuat tarik dari baja tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan sampel menggunakan baja tanpa paduan, baja paduan 0,5% tembaga, dan baja paduan 1,0% tembaga. Pengujian dilakukan berupa pengujian komposisi, pengujian kekerasan, dan pengujian tarik baja. Pada pengujian tarik baja didapatkan data tegangan, regangan, modulus, elastisitas, dan daktilitas baja. Hasil yang didapatkan dari eksperimen ini, penambahan tembaga 1,0% meningkatkan tegangan ultimate baja sebesar 42,42% dibandingkan dengan baja cor tanpa panduan.
sedangkan memberikan penurunan tegangan ultimate pada baja paduan 0,5%, tembaga sebesar 30,98% dibandingkan baja cor tanpa paduan. Ade. Ya. Jadi di jurnal kali ini memakai baja, dan itu ada 2 jenis bajanya. Yang pertama adalah baja karbon. Nah, baja karbon itu bisa juga disebut dengan plain carbon steel yang mengandung unsur karbon dan sedikit silikon, lalu belerang dan fosfor. Nah, jenis yang kedua adalah baja paduan. Baja paduan sendiri bisa dikatakan adalah baja yang dipadu dengan komposisi unsur-unsur paduan secara khusus. Nah, unsur yang dikandung dari baja paduan tersebut adalah Cr, Mn, Si, Ni, W, Mo, Ti, Al, Cu, Nb, dan Zr. Nah, pada jurnal kali ini bertujuan mengetahui kuat tarik baja terhadap penambahan paduan unsur tembaga. Yang kedua adalah mengetahui penambahan nilai kekerasan baja terhadap penambahan paduan unsur tambah. Oke. Nah, selanjutnya di jurnal kali ini menjurus ke batasan masalah, yaitu adalah cara pembuatan baja tidak dilakukan dengan fabrikasi melainkan dengan peleburan home industry. Jadi dia penelitiannya itu berdasarkan di lab atau secara sendiri gitu, bukan di pabrikan. Nah, yang kedua adalah baja dari baja pasarnya dicairkan. Jadi si bajanya itu didapatkan dari baja yang pada umumnya dan habis itu dicairkan di dalam lab buatan di home industry yang si penelitinya. Yang ketiga, pengujian ini dilakukan pada materi berupa pengujian komposisi, pengujian tarik, dan pengujian kekerasan. Lanjut selanjutnya oleh Jafar. Nah, baja-baja tinjauan pustakanya ada juga baja tulangan beton. Nah, baja tulangan beton itu adalah baja berbentuk batang berpenampang bundar yang digunakan untuk penulangan beton yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas atau biasa disebut hot rolling. Bahan dasar baja tulangan yaitu billet yang mengandung campuran bahan kimia antara lain karbon yaitu C, mangan yaitu Mn, silikon yaitu Si, fosfor yaitu P, dan sulfur yaitu S. Nah, menurut SNI 2052 sampai 2014 ada 2 jenis baja tulangan, yaitu baja tulangan polos atau biasa disebut BJTP, dan satu lagi ada baja tulangan ulir atau sirip yaitu BITS. Sifat mekanis baja tulangan beton ada 3, yaitu bila suatu logam dibebani beban tarik, maka akan mengalami deformasi. Deformasi ini terjadi secara elastis dan plastis. Yang kedua deformasi elastis, dan yang ketiga deformasi plastis. Nah, metodologi yang digunakan pada jurnal ini ada 7. Yang pertama, pembuatan benda uji, persiapan material bahan dasar, pembuatan cetakan pasir, pemanasan pada tanur induksi, peleburan bahan dasar sampai menjadi cair, penuangan baja cair ke dalam cetakan pasir, dan pembuatan cetakan pasir. Dan semuanya dilakukan dengan cara uji komposisi, uji tarik, dan uji kekerasan. Bau banget sih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Suci. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari uji komposisi, uji tarik baja, dan uji kekerasan. Uji komposisi merupakan ujian dilakukan untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang terkandung dalam suatu material. Dan alat yang digunakan ialah spektrometer. Kemudian ada uji tarik baja, di mana pengujian ini merupakan dasar dari pengujian mekanik yang dipergunakan pada material.
Kemudian dilakukan pembebanan uniaksial sehingga spesimen uji mengalami peregangan dan bertambah panjang hingga akhirnya putus. Lalu ada uji kekerasan baja, di mana uji ini ialah ketahanan bahan atau logam terhadap deformasi, yaitu deformasi tekan atau indentasi. Pengujian kekerasan ini bertujuan untuk mengukur tahanan dari bahan atau logam terhadap deformasi plastis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari uji yang telah dilakukan. Yang pertama ada hasil pengujian kekerasan. Dari data uji kekerasan didapatkan atau dapat dilihat pula bahwa penambahan tembaga memberikan kenaikan secara terus-menerus pada paduan 1% dari berat spesimen benda uji, tetapi memberikan penurunan pada paduan 0,5% tembaga dari berat spesimen benda uji, seperti yang ada pada tabel di atasnya. Selanjutnya ada hasil pengujian tarik. Setelah dilakukan pengujian tarik benda uji, baja dapat didapatkan data. Seperti data yang ada di tabel di atas, data tersebut antara lain adalah besarnya tegangan dan regangan dari spesimen bajanya. Selanjutnya ada hasil tegangan dan regangannya. Setelah dilakukan pengujian tarik, dapat dihitung tegangan dan regangan pada masing spesimen baja. Data dari hasil perhitungan tegangan dan regangan dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 4 seperti pada gambar. Tabel 5 berisi data tegangan dan regangan, dan tabel 4 berisikan grafik masing-masing kode benda uji. Perubahan nilai kuat tarik material dan ductilitas material sangat dipengaruhi oleh persentase paduan tembaga terhadap berat benda uji, seperti sebagai berikut. Nilai tegangan ultimate rata-rata pada baja pasaran atau FP sebesar 622,5 MPa. Nilai tegangan ultimate rata-rata pada spesimen tanpa paduan atau TP sebesar 297 MPa. Nilai tegangan ultimate rata-rata pada spesimen paduan sebesar 205 MPa. Dan nilai tegangan ultimate rata-rata pada spesimen paduan sebesar 423 MPa. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan analisa data hasil pengujian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dari data uji tarik dapat dilihat bahwa spesimen FECU5 ini tidak masuk dalam kelas BJTT 24 dengan tegangan leleh minimum 235 Newton per milimeter kuadrat. Material TP masuk dalam BJTT 24 dengan nilai tegangan leleh minimum sebesar 235 Newton per milimeter kuadrat. Sedangkan material FECU10 dan FP dapat digolongkan dalam kelas BJTP 30 dengan tegangan leleh minimum 294 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian, dari data uji kekerasan dapat dilihat bahwa spesimen FECU5, TP, FECU10, dan FP ini masuk dalam klasifikasi baja lunak dengan nilai kekerasan 20-65 HRA. Semuanya termasuk dalam kelas kekerasan A karena menggunakan beban 60 kg pada saat pengujian kekerasan. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kami. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.